menyegadaikan Minangkabonya Ya. untuk bisa sama jurang. Bisa sama. Ya, kita mempertahankan gaya hidup, pola pikiran, dan perilaku. Sifat egalitarian cocok. Berarti nanti yang akan menghancurkan Minangkabau ini berarti orang yang Minang yang tidak paham ke Minangkabauannya barangkali. Dan sana pemirsa, Lapau Mak Kari hadir di hadapan Anda semua. Lapau bukan hanya sebuah tempat, sehingga Mak Kari itu bisa kemana saja, karena Lapau itu adalah ruang untuk berdiskusi, ruang untuk bertukar informasi, dan menggali hal-hal yang terkait dengan fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Barangkali itulah yang ingin disampaikan oleh channel Lapau Mak Kari. Kali ini Mak Kari ada di Kopi Batigo di Kota Padang. Dan sudah hadir bersama Mak Kari untuk mengota-ota. Beliau adalah Profesor Nusirwan Effendi. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum, Mak Kari. Selamat sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu awak sapo pemirsa nak. Iya. Selamat sore para viewer YouTuber dari Mak Kari channel. Terima kasih sudah datang, Prof. Sama-sama, sama ya. Kalau boleh tahu, Prof, Prof sebetulnya spesifikasinya di keilmuan apa? Ya. Kalau dilihat dari sejarah belajar ilmunya, Amboko sejak S1 belajar antropologi. Waktu itu non degree internship juga bidang antropologi. Kemudian di S3 antropologi sosial. Oh iya, antropologi itu apa? Nah, antropologi ini ilmu tentang manusia secara sistematik. Kalau dari etimologinya kan jaleh itu. Antropologi, antropos, logos. Iya. Antropos manusia, logos ilmu. Jadi ilmu tentang manusia. Tapi ilmu manusia yang seperti apa? Manusia yang sistematik pembagiannya mulai dari masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang, serta dimensi-dimensi kehidupan manusia mulai dari individu sampai berkelompok. Wow. Jadi sangat luas. Sangat luas. Sangat luas. Oh iya, maaf. Prof sekarang di UNAN, Iya. Direktur Pasca Sarjana ya? Iya betul. Alhamdulillah orang Iya. Lapau bisa ngota-ota dengan jadi profesor. Ambo senang juga pai ke Lapau. Di kampus kan nggak ada Lapau. Tiba Lapau sini kan. Senang pula Wak. Jadi Lapau itu adalah komunikasi dialektika dengan gaya bahasa, gaya retorika orang Minang. Yang egaliter, demokratis, dan juga kritis. Betul. Dan itu sudah dikaji dalam antropologi. Ya. Dalam bukunya Meaning and Manners. Meaning and Manners. Ya, karangan Chris Manning. Meaning arti, manners cara. Dan itu kajiannya tentang Lapau di Sumatera Barat. Wow. Ambo masih ada mungkin fotokopi buku, tapi itu buku yang lama kali itu. Waktu Ambo ambil disertasi, Ambo belajar tentang Lapau itu dari situ, secara hasil riset ya. Meaning and manner. Jadi di situ ceritakan bagaimana Lapau itu adalah suatu tempat yang tadi disebutkan. Jadi betul ya? Betul. Wow. Tapi disebutkan Lapau itu adalah manners. Jadi tata cara yang biasa pada laki-laki. Betul. Jadi nggak ada perempuan yang nggak ada perempuan di situ. Walaupun perempuan boleh duduk di Lapau, tapi biasanya kalau sudah datang tamu, mereka minggir saja gitu. Jadi kalau di buku itu yang sebagian yang Ambo masih sedikit ingat itu adalah
semua urusan bisa diselesaikan di Lapau. Aduh, minum dulu. Prof. Ada cara bahas dibalik. Tabak dia, tertunggang juga gitu. Oh, dibalik gini kan? Dibalik lihat. Oh, gitu. Oh, ya, ini dia. Ke lain. Ini lagi perlu cerita kok. Baru Di lah sekolah tak- mannersnya. Di Siko manners ya kok. Jadi bro, kalau begitu, saya mau tanya soal, kan tadi ilmunya tentang orang, Iya. manusia. Iya. Nah, dari dulu sampai sekarang dan ke depan. Iya. Ada satu pertanyaan, Prof. Minangkabau. Orang Minangkabau itu, apakah dia etnis, suku, atau apa? Ini bukan pertanyaan Lapau nih, ini pertanyaan kampus. Ini pertanyaan kampus. Tapi nih. Lapau kan salah satu kampus. Iya. Kampus Lapau. Kampus Lapau. Jadi kalau dalam ini kan semua kosakata bahasa Inggris tuh. Ya, Etnis dan suku bahasa Indonesia ya. Right. Tapi etnis itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau kita menyebut suku bangsa, ethnicity. Oke. Tapi kalau kita menyebut yang bersifat suku bangsa, etnik. Di Indonesia kan jadi etnis. Oh, Ya, jadi sebetulnya kalau kita memindahkan kata etnis dari bahasa Inggris etnik yang artinya bersifat kesukubangsaan, bersifat ethnicity gitu ya. Jadi kita sebetulnya mengacu kepada suku bangsa. bangsa. Jadi Tapi- Minangkabau itu Jadi Minangkabau itu ethnicity. city. Dan kalau menyebutnya etnis Minangkabau boleh. Artinya dia mengacu kepada suku bangsa Minangkabau. Tapi pernah lo didanga ciloteh orang, Iya. Prof. Kulitnya gelap seperti mak kari itu, rambut keriting, Iya. itu etnis itu. Nah, bagaimana dengan Minangkabau ini? Betul. Jadi etnis itu mengacu kepada suku bangsa pada dasarnya. Dan suku bangsa itu adalah sebutan untuk kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri khas tertentu. Dan biasanya ciri-ciri khas yang paling menggejala itu adalah bahasanya. Fisik bisa saja agak ada benang merah kan gitu. Seperti orang Indonesia dengan orang Thailand, hampir bisa nggak bisa berbeda kita. Orang katakanlah suku bangsa Minangkabau dengan suku bangsa yang lain misalnya Jawa atau apa kan ada kemiripan fisik kita. Ya. Ya. Jadi kalau fisik kalau di suku bangsa dia bisa dipakai, tetapi yang paling dominan adalah bahasa. Oh, bahasa. Bahasa. Itu. Bahasa berbeda itu pasti berbeda. Jadi suku bangsanya sesuai Berbeda. nama Iya. bahasa itu. Kalau fisik bisa saja ada kemiripan. Dan kita bisa ketipu dengan itu. Iya. Tapi kalau bahasa bisa jadi kita tidak tertipu karena yang menguasai bahasanya sendiri adalah pendukung suku bangsa itu. Jadi, Prof, kalau orang Minang Iya. tidak lagi berbahasa Minang, Iya. berarti suku bangsanya akan hilang. Bisa jadi paling tidak bukan suku bangsanya hilang, identitas suku bangsanya hilang. Bahkan kita sebutkan karena bahasa Indonesia terus bukan orang Minang dia. Iya. Tapi pas dicek ternyata dia orang Minang. Iya. Karena bukan bahasa yang menjadi ukuran dia tidak jadi Minang, ternyata ada yang lebih dalam lagi. Keturunan. Keturunan ya. Itu karakter, itu ciri yang kedua itu. Ciri kedua, Ya, yang paling nampak bahasanya, bahasa. yang paling bisa membedakan. Tapi kalau itu ternyata nggak bisa membedakan, asal usul. Asal usul. Keturunan. Berarti kalau di Minangkabau itu kan ranji. Betul. Asal usul itu. Iya. Ranji disusun berdasarkan suku. Berdasarkan suku. Berdasarkan suku. Karena dia dalam suku bangsa Minangkabau ada suku-suku. Suku-suku. Tapi kalau Minangkabau suku bangsa. Suku bangsa. Begitu. Jadi kalau ranji tadi Iya. di Minangkabau kan berdasarkan suku, Iya. garis ibu, Iya. kan gitu. Iya. Tapi sebagian orang menyebutnya itu matrilineal. Iya. Rasanya saya ingin tahu matrilineal itu apakah sama dengan pemahaman dari bersuku ke ibu yang Iya. ada di Minangkabau? Oke. Seperti apa betulnya pemahaman itu? Jadi matrilineal itu berasal kata dari maternal and lineal. Garis berdasarkan ibu. Oke. Ya. Jadi matrilineal itu adalah satu istilah yang
dipakai untuk mengelompokkan orang berdasarkan kekerabatannya masuk dalam kelompok mana, ayah atau ibu. Jadi kalau seorang anak yang lahir kemudian dia sukunya adalah suku bangsa Minangkabau, Ya. menganut Minangkabau itu menganut matrilineal, maka tarik garis keturunannya dia keturunan dari ibu. Maka dia adalah berat pengelompokannya menurut garis ibu. Itu menurut teorinya. Menurut teorinya. Faktanya kan juga gitu. Ya. Nah, apa yang bisa menandai dia keturunan ibu? Suku ibunya. Suku ibunya. Nah, suku ibunya. Sukunya Caniago, maka anaknya Caniago. Cuman gini, Prof. Seandainya Ya, ayahnya dari meninggal, ya. ya, kemudian ibunya menikah lagi. Ayahnya orang Minang bukan? Terserah nanti, terserah lah. Ya. Yang dihitung adalah garis dari ibunya saja. Iya. Berarti secara matrilineal itu dari ayah itu tidak ada, Nggak turun. nggak turun di situ. Nggak turun. Tapi Nggak di turun dari sisi pengelompokan kekerabatannya ya. Ya, ya, ya. Tapi dia kan anak dari ayahnya. Memang dia tetap bagian dari kerabat ayahnya. Ya namanya Bako. Ya, di Minangkabau itu Di namanya Minangkabau. Bako. Iya. Tetapi karena sejumlah resiko dari turunnya garis keturunan dari ibu adalah pada gelar, warisan, dan harta benda lainnya Ya. yang menjadi milik keluarga besar dari ibu turun ke anak. Anak yang semuanya yang belum menikah. Kan gitu. Turun artian bukan berpindah kekuasaan. Tidak. Tidak, Tidak. ya. Tidak, ya. Tidak. Karena sebagian pemahamannya di Minangkabau kok harato pindah turun ke Padusi. Iya. Nah, Ya. sementara pemahamannya karena orang Minangkabau kok matrilineal plus menurut Ambo. Ya. Kenapa? Pakai plus ya. Pakai plus. Sebab di situ memang di sistemnya Ya. itu menyebutkan orang Minangkabau basuku ka Indua itu dari ibu, Ibu. tetapi tetap membawa keluarga yang ayah, nama Basako. Iya. Nah, Basako ka ayah atau banasab, banasab ka ayah. Iya. Sehingga orang Minang itu yang menikahkannya tidak pihak ibu Padusi, Iya. walaupun ini menurut Ibu. garis ibu, Iya. tetap saja bernasab ke ayah. Nah, ternyata orang Minang itu sudah mencoba membuat sistem begitu, secara adat dia di suku, secara nasab dia Ayah. kepada ayah namanya Bako, dan di situ ada induk Bako Iya, namanya iya, keluarga iya, ayah itu. iya. Jadi walaupun ayahnya sudah meninggal atau ibunya sudah menikah lagi dengan yang lain, terangkum semuanya. Iya. Nah, Masih ada apakah tanggung jawab dari ayah. Apakah Atau- itu suatu yang keunikan Minangkabau dari perspektif ilmu yang menyebutkan matrilineal tadi? Iya, kalau untuk Minangkabau mungkin itu bedanya di situ ya. Kebetulan kan saya sekarang juga sedang berkomunikasi dengan kawan di Kerala, India. Oh, Kerala. Ada suku Nairs namanya. Dia juga matrilineal. Itu beda dengan kita itu. Beda? Beda. Kira-kira bedanya di mana? Bedanya seperti tadi, tidak ada kekhasan ke ibu malah. Jadi dia hanya sebut sukunya dari ibu, tapi ketika bicara warisan dia satu keluarga. Wow. Nairs namanya. Lihat aja. Di matrilineal juga tuh. Makanya saya sama nama kawan saya itu Balikistan namanya. Dia mau nulis bareng kita tentang perbandingan Minangkabau dan suku Nairs di Kerala, India. Kerala. Kerala. Ya, itu contoh tentang matrilineal Minangkabau itu tidak sama dengan matrilineal. Catatan saya matrilineal di dunia itu ada 39. 39. Tidak satu-satunya. Wow. Di Enggano itu matrilineal Kepulauan juga Enggano. loh. Matrilineal di Enggano Pulau Bengkulu itu di depan tuh itu matrilineal juga itu. Matrilineal. Tapi tidak seperti kita. Dia hanya matrilineal untuk suku turun dari ibunya. wah. Tapi Hawi waduh. tapi yang lain-lainnya bicaranya parental, suami istri turunannya. Ini dulu, Bro. Nah, Bro. itu. Wah, pakai selang gua agak Ada anu. selang ya. Tetalu tapai. Dan lalu tapa ya. Mantap Ya, ya, ya. kopi batigo.
Kopi enggak kopi doh. Kopi betigo. Kopi bertiga. Tambah seorang lemu kau berdua baru. Ah ya, kopi bertiga. Balik ke yang tadi menarik dah, Mam. Ada Berarti 39 yang paling banyak di Afrika dan India. Tapi kalau dilihat dari populasi kita terbanyak. Di Amerika, di Indian juga ada beberapa. Di Amerika Latin. Amerika Latin ya. Ambo lupa namanya, tapi yang jumlah 39 itu ada pernah Ambo tulis soal bukunya itu. Dalam buku tentang muatan lokal pengetahuan tradisional di Sumatera Barat. Nah, Tahun 2015 nulis. Menurut Prof, kenapa ada matrilineal? Kenapa ada patrilineal? Oh, oke. Nah, lalu mana yang dulu mereka pakai, atau masing-masing memilih sesuai dengan lingkungan mereka, atau gimana? Oke. Ini pertanyaannya ada pertanyaan lapau nih pagi nih. Ini pertanyaan kampus nih. Karena jawabannya tidak ada data kan, data sekarang. Ya. Tapi datanya diambil dari literatur, itu masalahnya. Ya, ya. Berarti literatur kan pertanyaan ilmiah tuh kan. Iya. Nah, jawabannya dalam teori namanya teori evolusi keluarga. Di antropologi pengarangnya lama namanya J.J. Bachhoven, orang Belanda. Menulis tentang evolusi keluarga. Jadi manusia itu berevolusi, yang pertama itu namanya promiscuity bahasa aslinya, promiscuity bahasa Indonesianya, adalah masa di mana manusia tidak mengenal ikatan ke orang tua. Jadi seseorang lahir, setelah itu ya dia mau ikut ayah, ikut ibu, mau hidup bebas, mau kawin dengan siapa saja, nggak ada ini. Tapi waktu alam bebas. membesarkannya siapa? Ya ibu. Tapi setelah itu dia mau bebas gitu, dianggap tidak ada ikatan apa-apa, orang boleh kawin dengan siapa saja gitu. Termasuk dengan ayahnya kalau dia perempuan. Ya boleh, pokoknya alam yang dalam teori itu disebut tidak ada aturan namanya norma keluarga. Oke. Itu alam bebasan dalam hubungan manusia. Menarik, itu baru tahu. Itu evolusi itu ceritanya udah ribuan tahun yang lalu gitu kan. Ya. Kemudian timbul situasi yang sudah berubah, namanya matriarkat namanya. Tadi matrilineal. Enggak, tadi promiscuity dulu. Oh, enggak, matriarkat namanya. Matriarkat dulu namanya. Kalau di buku J.J. Bachhoven, matriarkat. Artinya ketika ada perasaan dari ibu untuk menguasai offspringnya. Offspring itu artinya keturunannya. Karena dia yang melahirkan, dia yang apa. Ya dia harus melindungi secara manusiawi. Akhirnya semua urusan untuk urusan keturunan adalah dari ibunya. Jadi kekuasaan. Iya, itu kekuasaan jadinya. Matriarkat dia jadinya. Matriarkat jadinya. Kalau matrilineal itu hanya garis keturunan. Nanti ada perubahan tuh. Oke. Dulu matriarkat dulu. Ya. Dalam teori itu disebutkan ada juga perasaan jealous dari laki-laki, kenapa hanya perempuan. Laki-laki juga bisa dong. Lalu laki-laki mengambil kekuasaan terhadap perempuan itu atau ibu itu, maka muncullah evolusi ketiga namanya patriarkat. Ya kan? Kemudian berkembang lagi manusia bahwa kekuasaan itu bisa dibagi dua untuk urusan keturunan. Namanya akhirnya parental namanya. Jadi bisa suami istri. Itu yang parental. Sekarang Jawa kan menganut itu. Kairan bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Inggrisnya. Itu teorinya itu. Iya. Jadi kalau dilihat dari mana yang dulu, itu adalah yang hubungannya dengan ibu dulu, baru bapak. Nah, gitu. Ibu dulu, baru bapak. Ya, setelah itu baru sama-sama. Gitu. Evolusinya seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian terjadi tidak khat lagi? Khatnya bahasa Belanda kan artinya kekuasaan. Kekuasaan. Ya. Jadi akhirnya ya hubungan orang tua dengan anak tidak hanya bicara kekuasaan dari orang tua kepada anak, tapi hubungan keturunan. Keturunan itu tidak hanya soal kekuasaan, tapi juga menjaga norma, nilai, pembudayaan yang semuanya urusannya tidak Pewarisan, ya. Pewarisan hasil non fisik. Dan itulah yang kemudian beralih geser ke istilah matriarkat kepada matrilineal. Dan itulah yang kemudian dikembangkan itu sekitar tahun-tahun 50-an lah. Tahun-tahun 40-50-an lah riset antropologi yang mengubah istilah matriarkat kepada matrilineal. Dan apa mungkin ada dalam suku bangsa tertentu itu awalnya matrilineal,
tapi dia bergeser menjadi patrilineal. Nah, dari studi yang dilakukan selama ini, ketika sudah bicara garis keturunan matrilineal atau patrilineal atau parental, itu nggak ada yang bergeser, tetap di situ. Malah itu menjadi satu identitas yang unik yang dipertahankan oleh suku bangsa. Iya, tapi banyak suku bangsa di Indonesia. Iya. Kenapa Minangkabau ini jadi aneh sendiri? Jadi artinya dari lebih 300 suku bangsa ya, di Indonesia Nusantara ini. Kalau catatan ensiklopedi suku bangsa Indonesia 2000 kalangan Zuliani Hidayah, saya lupa tahunnya itu 562. 562. Ini persoalannya. Itu catatan baru yang tercatat. Oke, yang tercatat. Iya. Dari yang 500 lebih itu, hanya Minangkabau yang memilih sendiri. Iya. Dan sampai sekarang itu bertahankan. Iya. Nah, dia menurut yang Ambo tahu, kebudayaan yang tinggi, kebudayaan kekuatan yang besar itu cenderung akan menguasai, ya, atau namanya hegemoni kebudayaan itu akan menguasai atau malah melibas, menghabisi kebudayaan yang rendah. Nah, suku Minangkabau ini kan sekitar 3% ya di Indonesia. Kenapa bisa bertahan? Sebetulnya itu ada sejarahnya. Kita harus bersyukur sampai pada Belanda. Oh, Belanda mencegah perang antar suku sebetulnya. Basic kehidupan suku bangsa di Indonesia itu perang antar suku sebetulnya. Tapi untuk kita ketahui itu hanya untuk Kalimantan, Maluku dan Papua, Irian ketika itu. Kalau untuk Sumatera, sepengetahuan saya, literatur yang saya temukan nggak ada perang antar suku. Tapi untuk Kalimantan ada adat mengayau namanya, potong kepala, perang antar suku. Itu Belanda yang menghentikan tuh, Albert Secruits namanya, seorang administrator Belanda yang sekaligus juga paham tentang antropologi, menghentikan tradisi itu. Itu contoh menghentikan, ya. Di Papua juga dengan Zending, masuknya agama-agama Kristen ke sana, itu menghentikan perang antar suku. Jadi kita tidak pernah mengalami persoalan akhirnya kekuasaan dari yang besar ke yang kecil. Kan nggak pernah perang Jawa melawan Minang, kan nggak ada. Nggak pernah itu. Yang ada cuma PRRI, ya, itu beda itu. Itu lain politik gitu. Tapi kalau perang antar suku yang orang Minang diberangus menjadi suku apa gitu ya, belum pernah kejadian. Maka dia lebih preserve gitu, lebih terpelihara secara alamiah gitu. Dan akhirnya karena terpelihara udah sekian ratus, kalau dalam catatan online atau apa, Minangkabau itu kan bergerak dari 200 sebelum Masehi, 200 tahun sampai 2500 tahun sebelum itu kan. Ya, sudah ada Minangkabau. Katanya udah, Bang. Kalau dihitung 2000 tahun, berarti kita dengan Cina sama tuh. Cina peradabannya 2000 tahun yang lalu sudah mulai. Kalau dilihat dari unsur-unsur kebudayaan yang kita miliki, itu ada kemiripan dengan Cina, misalnya warna. Tahu. Iya. Barangkali itu, Prof. Iya. Itu bisa dianalisis, tapi yang mukiro ada rujukan-rujukan adat yang bisa menjadi penguat kita untuk itu. Tapi dari segi teori antropologi, analisis seperti itu masuk akal. Cina suku matrilineal ada loh. Di Xinjiang itu suku bangsanya matrilineal itu. Jadi bukan persoalan siapa mempengaruhi siapa, tapi tumbuh bersama sesuai dengan lingkungannya. Nah, itu ada teorinya tuh. Evolusi unilineal dan evolusi multilineal. Kalau evolusi unilineal itu berarti satu titik bergerak ke titik itu sama. Tapi ternyata ketika satu titik dia pecah. Nah, yang pecah ini berkembang sendiri. Berbeda dengan bentuk awal yang menjadi sumber evolusinya gitu. Jadi matrilineal ini jangan-jangan adalah sebuah pecahan dari proses keturunan manusia yang mungkin bertahan gitu. Dan itu sama tumbuh dengan yang ada di Cina. Iya, di Cina matrilineal juga, di Xinjiang, orang Xinjiang.
Tapi ikut rasio kok. Iya. Nah, mau tanya. Rasio tapi didang orang juga baca kok. Nah, kata orang, Iya. banyak orang menyebutkan orang Minang itu kritis, Iya. ya, berpikirnya egaliter, komunal, Iya. tetapi kepentingannya komunal bersama, Iya. sehingga itu yang menyebabkan munculnya tokoh-tokoh yang berasal dari Minang, Iya. tapi memperjuangkan negeri yang 97% bukan etnis mereka ini. Iya. Kalau dari segi itu kan agak unik itu. Apa yang menyebabkan itu? Apakah matrilinealnya atau ada yang lain, Pak? Kalau sifat kritis dari sisi perkembangan sifat sosial itu nggak ada hubungannya ke matrilineal ya. Ada ya. Nggak material. Jadi, apa Tapi penyebab- kalau egaliter mungkin ada ya. Egaliter itu kan karena sama seperti tadi ketika evolusinya matriarkat. Kemudian ada keinginan laki-laki juga ingin, masa perempuan saja yang berkuasa. Ya, ya. Kemudian timbul perasaan-perasaan sosial, laki-laki ingin berkuasa, kemudian timbul karakter laki-laki berkuasa gitu. Nah, ketika ada satu sifat yang dimiliki oleh kaum matrilineal, kemudian patrilineal kuasa, kan itu ketika ingin menjadi keseimbangan gender kan gitu kan. Bisa jadi teorinya kenapa orang Minangkabau egaliter, karena ada keinginan untuk tidak selalu di bawah pengaruh, tidak ingin di bawah pengaruh matrilineal, tapi dia juga harus ada peran patrilineal, tanda kutip patriarkat. Makanya ketika ada keturunan ibu, ada pihak bapak, bako. Ada penyeimbang. Penyimbang itu sudah sifat egalitarian. Artinya di situ memanfaatkan seluruh lini, Iya. untuk membangun kebudayaannya. Kebudayaannya akhirnya sifat-sifat kelembagaan antara pihak ibu dan pihak ayah yang ingin sama mendapatkan penghargaan atau mendapatkan sesuatu yang dianggap artinya punya posisi ya. Iya. Sebab ketika kita menikah, acara pernikahan seseorang atau meninggal, kan dua-duanya di ini kan, mamanya, pihak bako, Ya, kan gitu. meninggal juga begitu. Meninggal juga gitu. Apa di situ? Itu secara kelembagaan sifat keseimbangan. Egaliter kan egal, menyeimbangkan. Nah, sifat kelembagaan seperti ini bisa jadi mempengaruhi sifat pikiran orang Minang itu sendiri. Karena egaliternya itu ya. Iya, gini dia jadi egaliter. Jadi egaliter itu kan duduk semua rendah. Awi pula deh pertanyaan gue mah. Tagaknya sama tinggi dalam hal ini, bahwa tidak ada yang lebih tinggi antar manusia. Karena manusia sama-sama ciptaan Allah. Maka pasambahan di Minangkabau itu tidak ada pasambahan kepada manusia. Tidak ada tari pasambahannya, tidak ada peralatan pasambahan. Yang ada cuman kato pasambahan. Kato pasambahan. Karena kato itu milik semua orang. Iya. Salah satu anugerah yang diberikan Allah itu kan kato. Bagaimana mempertahankan sifat egaliter, kritis, dinamis orang Minang ini di tengah serbuan pemikiran materialistis ini, Pak? Nggak usah sulit, jadi tetap jadi orang Minangkabau saja. Nggak susah. Jangan tajua Minangnya. Betul. Kalau tajua Minangnya, Minang hilang egaliter tuh. tinggal kabau. Kan gitu. Iya, itu iya. dari sisi, karena budaya itu atau kultur atau dari suatu suku bangsa itu akan bertahan tidak hanya sebutannya tapi juga sifat-sifat hidupnya. Jadi kalau sifat-sifat hidupnya hilang, berarti dia kan sudah mencoba untuk melepaskan identitasnya. Ya, bahasa Minangnya sudah mencoba menjadi orang lain, memakai baju basalang. Iya. Betul. Memakai baju basalang, indah inyo doh. Ndak samue. Apa kole semua juga orang. Semua. Biarlah basalang. Iya. Padahal ndak inyo jadinya kan. Tapasonya mengikuti baju model orang tuh. Iya. Nah,
Padahal orang Minang Iya. boleh menyalang baju, contohnya baju Guntian Cino, Sarawak batik jauh, Iya. kain sorong Iya. bugi, tetapi Kari jauh tetap jati dirinya Minangkabau. Minangkabau. Iya. Ini banyak yang kabadi Iya. nyegadaikan Minangkabaunya Iya. untuk bisa sama jurang. Bisa sama aja orang. Itu babaya Mas Prof. Namun itu dalam kondisi pragmatis namanya. Ah, Itu boleh. Karena kan di bumi dipijak, di situ langit ya, dijunjung. penyesuaian. Penyesuaian. Betul. Ya kan? Tapi jangan jadi pribadi. Kalau jadi pribadi bisa jadi dia berubah memang. Iya. Nggak jadi Minang loh. Betul. Ambo kira setiap suku bangsa memiliki karakteristik yang akan dipertahankan. Sehingga orang keluar dengan, oh itu Minangkabau, oh itu Jawa, oh itu Aceh, oh itu orang Dayak. Kan itu yang harus kita pertahankan ketika orang melihat diri kita. Nah, bagaimana itu bisa dipertahankan? Ya kita mempertahankan gaya hidup, pola pikiran, dan perilaku yang menunjukkan Jadi siapa penyesuaian ini adalah dalam rangka diplomasi. kita. Iya, Lama awak ketujuh di orang. iya seperti itu. Tapi dasarnya adalah pemahaman terhadap apa yang kita punya. Iya, iya. Kalau kita sudah tidak paham lagi dengan apa yang kita punya, Ya, ya. maka kita tidak lagi berdiplomasi, Iya. tapi menjadi pendukung bagian orang lain. Ya, itu yang saya bilang tadi, secara pragmatis sifat Minangkabau ini bisa dipertahankan di mana saja. Kan kita lihat sifat egaliter. Ternyata cocok saat kita di bawah penjajahan Belanda. Maka awal-awal kemerdekaan orang Minang lah yang bisa tegak berdiri dengan bangsa lain karena dia punya sifat egaliter. Dan itu dicatat juga dalam beberapa buku sejarah. Iya, beda dengan suku bangsa lain yang kita lihat yang selalu di bawah kekuasaan raja dan sebagainya. Nggak bisa berkembang karena dia pola hidupnya masih pola hidup di bawah tekanan atasan. Feodal gitu. Feodal seperti itu, dia nggak bisa keluar. Oke. Nah, orang Minang udah biasa bisa keluar. Maka ketika kita bicara melawan penjajah, sifat egalitarian cocok. Oke. Lama di awak ketujuh di orang ion dan di orang laluan Lalu dia awak agar awak menang. Betul, diplomasi berarti. Diplomasi. Makanya orang Minang hebat ketika itu. Jadi tidak perlu gitu cari identitas baru ya. Oh, enggak perlu. Sama identitas sosiopolitik orang Minang yang Datuk Perpati Katumanggungan yang demokratis dan Datuk Perpati Datuk Katumanggungan dan otokratis, Datuk Perpati Nasebatang demokratis. Demokratisnya Datuk Perpati Nasebatang duduk sama Randa membosek dari bumi. tagak sama tinggi. Ya. Kalau Datuk Katumanggungan bajan yang naik batang gue turun. Itu harus Menitiak dari langit. Menti dari langit. Itu universal. Orang Minang bisa memakai keduanya saat dia berada di suatu sistem yang menyebabkan orang Minang harus tunduk kepada bajan yang naik batang gue turun. Orang Minang bisa. Berarti nanti yang akan menghancurkan Minangkabau ini berarti orang yang Minang yang tidak paham keminangkabauannya barangkali. Tidak hanya Minang, semua suku bangsa bisa hancur gara-gara itu. Ketika dia tidak lagi itu. paham Tidak dan paham. dia sudah menjadi Orang lain. pelayan, servant, Ya. servant untuk budaya budaya lain, lain. pelayan untuk orang lain, budaya lain. Iya, iya. Luar biasa, bro. Itu bisa di suku bangsa yang lain bisa hilang gara-gara itu, dan tidak terkecuali Minangkabau bisa hilang seperti. Tapi jangan khawatir gara-gara ada orang Minang tidak seperti itu Minangkabau akan hilang. Tunggu, kita ada proses sosialisasi dan enkulturasi atau pembudayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Iya. Sebagian bolehlah tidak jadi seperti perilaku orang Minang, tapi toh amaknya masih orang Minang. Betul. Masih orang Minang, tapi ada sekelompok generasi yang sedang Iya. mendapatkan pembelajaran Minang dari orang-orang yang seperti Mak Kari gitu kan. Mereka lah yang akan menjadi orang Minang lagi untuk selanjutnya. Iya, tapi itu tidak cukup. Mudah-mudahan ekosistem kebudayaan, Ya, mulai dari pemerintah, akademisi, seniman dan komunitas-komunitas kesenian, para jurnalis dan para non PNS, ya, non orang-orang yang punya duit tapi Iya. punya perhatian, dan mereka ini mengemban tanggung jawab Iya. untuk sebuah nilai yang luar biasa Iya. yang sudah bertahan sejak 2500 Tahun. tahun sebelum Menurut catatan Masehi. gitu. Iya, Iya, iya. Masehi.
Kalau ini tidak dilakukan, berarti kitalah pengkhianat daripada warisan kebudayaan ini. Terima kasih, Itu Bro. dia.